Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasyirah, Prodi PGSD 1, STKIP Darussalam, Karangpucung, Cilacap. Saya di sini akan menjelaskan tentang demokrasi pendidikan dengan subjudul definisi dan pentingnya demokrasi pendidikan. Yang mana pada dasarnya kita telah mengetahui apa itu demokrasi, apa itu pendidikan. Jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai hubungan keduanya. Pengertian pendidikan, di sini saya mengambil dari salah satu sumber. Di sana dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai tujuannya, yaitu kedewasaannya berarti. Jadi kalau kita menggunakan istilah bimbingan itu, kita menghayati bahwa pendidikan itu merupakan usaha yang kita sadari, bukan sesuatu perbuatan yang secara tiba-tiba, karena yang namanya pendidikan itu kan selalu berkembang. Kemudian pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kemudian, pengertian demokrasi itu sendiri saya akan jelaskan secara umum. Jadi secara umum ada 3 poin penting. Jadi yang pertama, ada demokrasi adalah bentuk pemerintahan atau bentuk pengendalian di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kemudian yang kedua, ada demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi rakyat di sini juga ikut berpengaruh atau ikut andil. Kemudian yang ketiga, ada demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip penting tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan atau harkat dan martabat manusia. Jadi kita sudah mengetahui apa itu pendidikan, apa itu demokrasi. Jadi kita akan berlanjut pada pengertian demokrasi pendidikan, yang dimana keduanya ini mempunyai keterkaitan dalam permasalahan kali ini. Demokrasi pendidikan adalah ajaran pendidikan yang sama kepada semua anggota masyarakat, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil dan di mana saja. Dapat juga poin penting mengenai di demokrasi pendidikan ini. Yang pertama, demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang. Karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi atau apapun itu. Kemudian yang kedua, ada pendidikan yang demokratis. Adalah pendidikan yang lama kepada setiap anak atau peserta didik mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak ada yang namanya pembatasan, maunya anak ini ya kita harus memberikannya secara penuh haknya. Yang ketiga, pendidikan memberikan layanan yang kondusif bagi perguruan atau perkembangan optimal anak. Yang jadi pusat perhatian di sini adalah mengenai unsur-unsur pendidikan, entah itu pengajar, alat-alat pengajaran, sarana dan prasarana, ataupun peserta didik. Oke, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Kemudian kita akan membahas tentang pandangan Islam mengenai demokrasi pendidikan. Yang dimana kita harus mengetahui bahwa demokrasi Islam dengan demokrasi Indonesia memiliki keterkaitan dan persamaan yang cukup spesifik. Yang dimana keduanya sama-sama berorientasi pada ketuhanan, kemanusiaan, alam, serta kebudayaan. Jadi, pendidikan demokrasi menurut perspektif Islam merupakan implementasi dari dijiwainya prinsip demokrasi dalam Islam tersebut. Bahwa tadi sudah disebutkan bahwa ketuhanan, kemanusiaan,
alam, serta kebudayaan tadi. Jadi, ada beberapa poin penting mengenai perspektif Islam dalam demokrasi pendidikan ini. Yang pertama, ada Islam memberikan kesempatan yang sama. Jadi, semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Kemudian, demokrasi sebagai penghormatan harkat martabat orang lain sehingga dapat tercipta manusia atau masyarakat yang bermartabat, bertanggung jawab, dan berakhlak karimah, berakhlak mulia. Kemudian adanya kebebasan pendidik atau peserta didik, yang mana kebebasan di sini meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan-kebebasan yang lainnya. Kemudian kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pentingnya demokrasi pendidikan, yang dimana tadi sudah disebutkan mengenai pengertian daripada pendidikan, pengertian dari demokrasi, serta hubungan dari keduanya, serta pandangan Islam mengenai demokrasi pendidikan ini. Ada beberapa peranan penting dalam demokrasi. Yang pertama yaitu mencegah diskriminasi, di mana segala perbedaan pandangan, keberagaman sosial itu dilihat dari sudut pandang yang sama. Jadi nggak ada yang namanya diskriminasi, baik itu dalam pendidikan atau bidang-bidang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan insan demokratis, di mana sudah diketahui kita di sini kan membahas mengenai demokrasi. Kemudian selanjutnya mengenai tulangan ilmu atau kemampuan masyarakat. Ya, di sini karena adanya kebebasan kepada masyarakat, jadi mereka bisa dengan mudah untuk mengembangkan suatu kemampuan yang mereka anggap, yang mereka rasa itu mereka bisa gitu, tanpa adanya pengekangan, tanpa adanya paksaan. Kemudian yang keempat, adanya pendidikan idealistik, di mana pendidikan idealistik ini berkaitan dengan perspektif Islam tadi, karena kan sudah disebutkan bahwa demokrasi Islam dengan demokrasi Indonesia memiliki orientasi yang sama ataupun orientasi yang identik. Disebutkan bahwa ketuhanan, kemanusiaan, alam, dan kebudayaan. Jadi dari keempat yang tadi diorientasikan, nah itu membentuk pendidikan yang idealis jika dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesepakatan buat mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 yang berbunyi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dan tujuan dari pendidikan secara umum adalah untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani anak didik. Sementara kedewasaan rohani dalam tujuan pendidikan berarti mampunya seorang anak untuk menolong dirinya sendiri ketika mengalami permasalahan, ketika ada suatu masalah, dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya tentunya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.